Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kita diberi apa yang kita rasakan sampai dengan hari ini. Terlalu banyak nikmat yang kita rasakan sehingga Allah menyatakan kalau ada orang kepingin menghitung rahmatnya, tidak ada satupun orang yang mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau ada yang mau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, ya tidak bisa, saking banyaknya. Oleh karena itu maka konsentrasi hidup manusia itu harus difokuskan untuk selalu berusaha bersyukur kepada Allah. Hidup itu, kata Imam Al-Ghazali, selalu berhadapan dengan 4 kondisi atau situasi. Beliau katakan annal insana fi hayatihi muqabilun ila arba'ati aqsam. Manusia itu dalam perjalanan hidupnya selalu berhadapan dengan 4 hal. Yang pertama an-ni'matu. Orang hidup itu selalu mendapatkan nikmat. Jadi tidak ada orang hidup terus tidak pernah merasakan kenikmatan itu, tidak ada. Tapi gandengannya nikmat itu wal baliyah. Jadi an-ni'matu wal baliyatu. Ada nikmat, ada cobaan, ada ujian, ada musibah. Maka jangan pernah berpikir orang itu berharap hidup ini nikmat terus, sukses terus, mudah terus. Karena hidup itu kalau tidak mendapatkan kenikmatan, sesekali mendapatkan ujian. Dan itu sudah gandengannya. Yang merasakan tidak baik, mendapatkan kesulitan, kegagalan, jangan pernah berpikir bahwa hidup itu selalu susah. Di balik ujian itu ada kenikmatan. Maka kata Al-Ghazali, fa idza qabiltan ni'mata fa muqtadahu asyukru. Kalau kamu merasakan kenikmatan, kemudahan, kesuksesan, maka wajib bagi kamu untuk mengimbangi nikmat itu agar kamu bersyukur kepada Allah. Jadi orang bersyukur itu definisinya sederhana. Saya merujuk kepada kitabnya Imam Al-Ghazali di satu kitab yang judulnya
usulul arba'in fitin. 40 pokok-pokok pikiran di dalam agama. Di antaranya beliau katakan orang hidup itu menghadapi 4 hal. Pertama, nikmat. Kedua, ujian atau cobaan. Ketika kamu mendapatkan nikmat, wajib bersyukur. Dan itu bisa kita rasakan kenikmatan-kenikmatan itu kalau kita hidup ini selalu tafakur, menelusuri perjalanan hidup, memahami perkembangan hidup kita. Itu nanti akan kelihatan betapa banyak nikmat yang kita rasakan. Mulai dari kecil kita telusuri, kita lahir di mana, perkembangan hidup nanti kemudian tinggal di mana. Dulu punya apa, sekarang punya apa. Itu kalau tidak dipikir, ya tidak muncul. Maka berpikir tentang kondisi kehidupan itu penting. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa hidup ini banyak bergantung kepada Allah. Sehingga ada anjuran Rasul, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Orang berpikir sesaat. Sesaat itu bisa menit, bisa detik, bisa jam. Ya terserah. Kata Rasul, khairun min ibadati sanatin. Itu lebih baik, lebih besar pahalanya dibanding melakukan ibadah ritual ya, selama 1 tahun. Ya karena pentingnya tafakur. Bahkan tafakur itu menjadi ciri khas orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai ulul albab. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab itu kata Allah orang yang punya kecerdasan nalar, yang akalnya sempurna, adalah orang-orang yang mau tafakur tentang kejadian alam semesta, termasuk perjalanan dirinya sendiri. Ya, kita kalau banyak berpikir tentang diri kita, itu nanti lama-lama akan mengenal kebesaran dan kuasa Allah. Maka orang-orang sufi itu mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang memahami dan mengenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhannya. Jadi salah satu mengenal Allah itu dengan cara tafakur tentang kehidupan dan diri kita sendiri. Dan di Al-Quran juga jelas. Wa fi anfusikum afala tadzakkarun atau afala tafakkarun. Wujud kebesaran Allah itu ada pada diri kalian semua. Tidakkah pernah kalian untuk berpikir? Itu soal syukur. Bisa kita sadari bahwa kita ini banyak mendapatkan kenikmatan kalau mau tafakur. Dan bersyukur itu sederhananya istiqmalul a'dha li ibadatillah atau li ta'atillah. Menggunakan semua anggota badan kita ini, termasuk apapun yang kita miliki, untuk menjadi sarana taat kepada Allah. Taat itu ya bermacam-macam. Jadi syukur itu pokoknya kita punya kesehatan, kesehatan kita dipakai untuk melakukan ibadah. Punya mata dipakai untuk melihat sesuatu yang diridhoi Allah. Punya mulut dipakai ngomong untuk omongan yang diridhoi Allah. Punya telinga semuanya. Istiqmalul a'dha li ibadatillah. Maka kalau kita kepingin bersyukur, menggunakan apa yang kita miliki untuk sesuatu yang diridhoi Allah,
kita akan mampu mengendalikan mulai dari omongan, perbuatan, sikap. Semua itu kalau kita mau melakukan, berpikir ini kira-kira melanggar syariat apa tidak. Ini pantas apa tidak menurut aturan agama. Jangan sekarang ini banyak orang Islam, orang Jawa asal ngablak saja. Ngomong kadang-kadang nggak dikendalikan. Tangan juga begitu, nulis kadang-kadang ya, memancing persoalan dalam kehidupan sosial. Berarti kita tidak bisa bersyukur. Ya, syukur itu berupaya menggunakan seluruh anggota badan apapun yang kita miliki itu untuk mencari sesuatu yang diridhoi Allah. Apalagi semakin perjalanan hidup kita ini kalau kita sadar usia ini kan terus berkurang. Kalau kita gunakan yang tidak baik, nanti catatan kita itu banyak tidak baiknya. Itu harus dijaga. Berkaitan dengan kehidupan dunia ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Bicara soal kecintaan Rasul berkaitan dengan kehidupan dunia. Rasulullah pernah bilang begini, Hubbiba ilayya, kata Mu'ad. Rasul itu pernah bilang, saya ini dibikin tertarik oleh Allah, dibikin senang oleh Allah, min dunyakum, berkaitan dengan urusan dunia kalian semua. Jadi manusia hidup di dunia ini, kata Rasul, masing-masing orang itu diberi ketertarikan kepada dunia. Dan yang membuat kita tertarik itu satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Nah, Rasulullah bilang, saya ini diciptakan Allah punya ketertarikan atau senang kepada yang pertama an-nisa, wanita. Wattibu yang kedua, saya ini suka bau-bau yang harum. Nah, hadis ini ada yang di dalam catatan-catatan hadis itu salah riwayat. Bahkan itu populer. Yang salah riwayat itu menurut ahli hadis, dan itu bukan dari Rasul, Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Saya ini dikasih Allah mencintai 3 hal dari urusan dunia. Ada kata salasun. Nah, lanjutan hadis itu, an-nisa wattibu waju'ilat qurratu aini fis shalah. Saya ini dijadikan Allah kalau sholat itu merasa tentram. Nah, banyak orang menganggap bahwa 3 hal ini adalah satu rangkaian hadis. Maka ada yang mengatakan kecintaan Rasul dalam urusan dunia itu ada 3. Yang pertama suka wanita, yang kedua suka wangi-wangian, yang ketiga dijadikan Allah kalau sholat itu merasa tenang dan bahagia. Nah, ini ada yang bilang nggak ada kata salasun itu. Justru kalau ditambahi salasun itu merusak makna. Di mana merusak maknanya? Kan Rasul bilang saya cinta urusan dunia itu pertama an-nisa, yang kedua wangi-wangian. Ya titik sampai di situ. Kemudian waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan saya ini dijadikan Allah kalau sholat itu merasa tenang dan bahagia.
Lah kenapa tidak boleh ada kata salasun? Karena kalau dirangkai, sholat itu bukan urusan dunia, itu urusan akhirat. Maka tidak bisa dicampur wanita, wangi-wangian, kemudian sholat. Sholat itu urusan bukan urusan dunia. Sehingga yang benar itu tidak ada kata salasun. Nanti kalau menemukan hadis ini, karena sudah populer, jadi yang populer termasuk saya hafal dari dulu itu hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Padahal kata salasun itu merusak makna. Maka yang benar, saya diberi kecintaan Allah. Kaitannya dengan dunia ini, pertama an-nisa. Rasulullah itu cinta kepada wanita. Jangan kemudian punya asumsi, oh berarti Rasul itu syahwatnya tinggi. Orang cinta wanita itu kan punya nafsu, birahi. Bahkan kalau dilanjutkan, Rasul itu diizinkan nikah lebih dari 4. Sehingga orang-orang barat itu mengkritisi akhlak Rasul itu dari pernikahannya. Para sahabat menyaksikan Rasulullah nikah itu tidak seperti umumnya orang. Bukan ingin melampiaskan nafsunya, kemudian biar banyak istri, berburu wanita, tidak. Karena Rasulullah nikah itu atas perintah Allah, dan tujuannya untuk misi dakwah Rasul. Rasulullah itu kan harus menyampaikan syariat Allah yang kadang-kadang itu berkaitan dengan hal-hal yang jelimet, yang itu menjadi rahasia wanita. Jadi ngomong-ngomong persoalan wanita, istilah orang Jawa, kalau sampai cermet ya, sampai yang jeroan-jeroan itu kan kita sebagai laki-laki kadang-kadang ngomong itu tidak tegel ya. Nah, Rasulullah itu sebagai manusia juga kadang-kadang kalau bicara syariat, hubungannya dengan wanita itu nyampaikan ke publik itu juga kadang-kadang mundur maju. Ngomong itu kok gak enak, tapi gak diomongkan, ini persoalan wajib disampaikan. Maka Rasulullah nikahi wanita-wanita itu, bahkan ada beberapa kabilah yang berbeda-beda. Itu tujuan dan misinya adalah menyampaikan dakwah yang kiranya Rasulullah itu sungkan ngomong langsung kepada ibu-ibu. Misalnya persoalan datang bulan, persoalan darah nifas, persoalan-persoalan mandi junub, ya. Hal-hal yang begitu tuh kadang-kadang kalau dijelaskan, jangankan Rasulullah yang punya akhlak sangat mulia. Kita saja kadang ngomong di hadapan ibu-ibu, ini saja nih, ya, Kak pantas itu juga Anda bisa ngomong. Jadi Rasulullah itu cinta kepada wanita itu tujuannya untuk melestarikan. Jadi dakwah supaya bisa tersampaikan dengan sempurna. Sehingga perlu ada juru bicara. Nah, kalau kita nikah kan bukan itu tujuannya. Nggak ada beban. Ya tujuannya kadang-kadang hanya nafsu saja. Kita tidak punya, rata-rata juga tidak punya tugas. Orang biasa, politikus juga bukan, ulama juga bukan. Terus mau menyampaikan apa? Kadang-kadang punya istri satu saja ya. Gak wani ngomong. Galak-galak di luar dibentak istrinya ya mendelep. Rasulullah punya misi. Oleh karena itu maka kata Rasulullah, saya mencintai wanita itu bukan semata-mata kemudian
ingin melampiaskan nafsu, bukan. Ada tugas besar yang harus saya sampaikan, sehingga maka saya diizinkan Allah untuk menikahi wanita. Bahkan lebih dari 4. Jangan ditiru sunnah Rasul. Niru senang-senang itu. Yang kedua, at-tibu. Rasul itu suka bau yang harum. Maka diceritakan Rasulullah itu selalu menjaga performan, menjaga kebersihan, menjaga jangan sampai kemudian baunya tidak enak. Maka sangat terkenal Rasulullah itu sangat cinta dengan wangi-wangian. Sehingga ada pertanyaan di banyak ceritakan Rasulullah itu kalau misalnya habis duduk di masjid ya, kemudian keluar, terus ada orang datang ke masjid, itu dia merasakan bau wanginya Rasulullah. Orang jalan sempangan dengan Rasul, itu merasa ada bau harum di tubuh Rasulullah. Sehingga cerita tentang Rasulullah itu sangat menjaga kebersihan dirinya. Selalu kemana-mana itu menggunakan wangi-wangian. Maka ada hadis yang juga menjadi pertanyaan besar di kalangan umat Islam. Di hadis Sahih Muslim itu ada cerita. Rasulullah itu satu saat pernah datang ke rumahnya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Dan di dalam riwayat Ummu Sulaim itu masih ada hubungan mahram dengan Rasulullah. Ada yang mengatakan karena hubungan nasab. Ada yang mengatakan Ummu Sulaim itu saudara rodok dengan Rasul. Kalau rodok itu kan menjadi mahram. Tidak boleh dinikah, tidak batal kalau bersentuhan. Nah, satu saat Rasulullah ini datang ke rumahnya Ummu Sulaim. Kebetulan hubungan Ummu Sulaim dengan Rasul ini sangat akrab. Dan Ummu Sulaim itu punya anak namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kalau bahasa sekarang menjadi cantriknya Rasulullah. Melayani Rasul kemana-mana, di rumah, bepergian itu. Ya istilah sekarang ya cantrik. Tapi pengawalnya Rasul. Kalau butuh apa-apa, termasuk kalau bepergian, yang bawakan air sewaktu-waktu misalnya dalam perjalanan butuh wudu. Orang dulu itu kan begitu. Dituangkan air. Itu yang melayani Anas bin Malik. Jadi khadimnya Rasulullah. Lah, ada cerita begini. Satu saat Rasulullah itu datang Fidzahirati pada waktu siang, waktu zuhur. Kemudian sampai di rumah Ummu Sulaim, Rasulullah itu kecapean, butuh istirahat. Begitu istirahat, saking capeknya akhirnya tertidur. Nah, kita tahu suasana di Mekah Madinah itu kan panas. Terus kadang-kadang juga berkeringat. Kalau orang sana bisa berkeringat, orang Jawa ke sana walaupun panas nggak bisa keringetan. Itu bedanya. Ya karena memang apa istilahnya tempat lahir dan tempat hidup sejak kecil, jadi sudah kondisi adaptasi dengan alamnya itu biasa. Jadi orang-orang Arab itu kalau di daerahnya sana ya bisa kemeringat, kalau kita malah tidak bisa. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan kok aneh. Bukan aneh ya karena memang geografisnya tidak sama dengan kita.
Nah, Rasulullah tertidur saking pulesnya sampai berkeringat, mungkin sumuk. Ya. Kemudian Ummu Sulaim ini punya keinginan kok Rasulullah kok keringatnya baunya harum. Akhirnya kemudian di sekitar tidurnya Rasul itu tuh dikasih selimut. Tujuannya supaya keringatnya Rasul itu nanti ya, diserap oleh selimut itu. Nah, begitu Rasulullah bangun, tahu Ummu Sulaim sibuk noto-noto selimut itu, ditanya, "Mahadza?" Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Kata Ummu Sulaim, tidak Rasul, saya hanya kepingin keringat jenengan itu supaya terserap ini. Nanti saya peres, saya campur dengan parfum saya. Nah itu menunjukkan bahwa keringatnya Rasul itu harum. Maka ada yang bilang Rasulullah walaupun tidak pakai parfum, tetap harum baunya. Tapi ada yang mengatakan bukan, harumnya Rasul itu karena setiap saat beliau selalu pakai parfum. Ya maka nggak heran ya. Tapi itu ada hadis sahih di kitabnya Imam Muslim bahwa memang keringat Rasul itu baunya harum. Tapi ada pendapat yang mengatakan ya karena riwayat ini hanya satu-satunya diriwayatkan Imam Muslim. Ada yang mengatakan harumnya Rasul itu karena biasa menggunakan parfum. Ya seperti kita saja kalau pakai parfum kan simpangan dengan orang ya yang kepapakan itu merasa harum. Nah, termasuk misalnya Rasul habis duduk di satu tempat, nah, terus ada orang datang, Rasulullah sudah tidak ada, pas sholat dicelup. Kok baunya seperti bau parfumnya Rasul? Ya, baunya Rasulullah. Karena Rasulullah kalau punya pakai parfum itu tidak ganti-ganti, tidak seperti kita. Maka ada parfum terkenal itu, ya katanya ada yang bilang Nice. Maka itu parfum kesukaan Rasulullah. Nah, kita kan tidak coba-coba, ini saja ini enak ganti, ini enak ganti. Nggak bisa dititeni. Nah, Rasulullah itu gampang. Ada orang bau harum, wah ini kok kayaknya baunya Rasulullah ya. Kemudian apakah Rasul mau datang? Itu sudah tahu. Nah ini bagian dari tradisi kehidupan Rasul selalu menjaga kebersihan dirinya. Itu dua hal yang dicintai Rasul dari urusan dunia. Nah, kalau kita nggak suka parfum, ya, kadang-kadang yang ahli hisab, ya. Ahli hisab itu biasa merokok. Itu kadang keringetnya ya bau rokok. Jadi kadang ada orang itu pokoknya rokoknya kalau nggak jisamsu nggak mau merokok. Dan kadang-kadang sehari itu nggak cukup satu pak. Nah itu juga baunya bisa bau jisamsu. Nah, ketemu ada orang misalnya ada Pak Tony, biasa rokoknya jisamsu, dikenal orang. Nah, terus kemudian enak-enak duduk di satu tempat kok kayak ambune Pak Tony atau kok gini. Ya Rasulullah itu juga begitu. Itu maknanya hadis hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa watin. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah, saya ini juga diberi kecintaan oleh Allah untuk melakukan sholat. Sehingga kalau saya sholat itu merasa senang, merasa bahagia. Nah, maka ada hadis mengatakan, kata Bilal, ya, Rasulullah itu idza akhzanahu amrun. Kalau kadang-kadang hidup merasa sedih, ada sesuatu yang tidak enak, itu amaro ila Bilal, merintahkan kepada Bilal, aqimis sholah ya Bilal.
Ya, arifna biha. Bilal, kok lama ya? Enggak datang-datang waktunya sholat. Nanti kalau sudah waktunya segera kamu azan. Karena saya merasa senang kalau sedang melakukan sholat. Ya, Rasulullah itu kalau sholat bahagia. Nah, beda dengan kita. Ya. Ya, sholat itu kadang-kadang rasa-rasa. Umpama gak merasa iman gitu, enak gak sholat daripada sholat. Nah, karena kita itu iman, percaya, kadang-kadang kalau nggak sholat itu kok rasanya ganjel, gak enak. Nanti kalau sudah sholat lega, tapi bukan karena kita rindu dengan sholat, bukan seperti Rasul. Rasul kalau ada apa-apa, solusinya sholat. Nah, di dalam hadis ini, kata Ismail Al-Ajluni, sahabat-sahabat dekat Rasul itu, ketika Rasulullah bilang, saya ini dikasih Allah cinta wanita, cinta harum-haruman, dan saya alhamdulillah diberi Allah kebahagiaan saya itu ketika sholat. Faqala Abu Bakar. Ketika mendengar Nabi bilang begitu, Abu Bakar itu bilang begini, wa ana ya Rasulullah hubbiba ilayya an-nadharu ila wajhika. Kalau saya ya Rasul, saya itu dalam kehidupan ini saya senang kalau melihat wajah jenengan. Tapi Abu Bakar itu ini sumpek-sumpek itu ketemu Rasul. Kalau sudah ketemu Rasulullah, melihat wajah Rasul itu rasanya senang. Nah, kita kadang juga ngalami begitu. Nah, sumpek-sumpek mulai ketemu bojo, senang. Kadang-kadang malah tambah sumpek. Jadi Abu Bakar bilang, kalau saya ya Rasulullah, saya ini senang kalau melihat wajah jenengan. Wajamul mali lil infaqi ilaika. Yang kedua, saya itu suka mengumpulkan harta agar saya bisa infak kepada jenengan. Jadi Abu Bakar itu bekerja, cari harta, dikumpulkan. Itu karena merasa bahagia, bisa mendukung perjuangan Rasulullah. Jadi bekerja itu tujuannya bukan apa-apa. Supaya bisa membackup Rasulullah itu jangan sampai kekurangan dana untuk mengembangkan agama. Nah, itu kecintaannya Abu Bakar. Kemudian wattawassulu biqarabatika ilaika. Saya ini punya kesenangan yang ketiga adalah tawassul biqarabatika. Membangun hubungan baik dengan kerabat panjenengan agar saya bisa dekat dengan panjenengan. Jadi tawassul biqarabatika itu maknanya mencintai kerabat Rasul. Nah, dari sini tradisi Abu Bakar itu kemudian dibawa. Nah, ada orang kalau dengan kerabat Rasul itu jangan sampai membenci. Nah, kita dulu sering dengar begitu. Sekarang ada problem karena ada polemik nasab. Nah, dulu itu orang Jawa khususnya, kalau tahu ada orang Arab disebut Sayyid atau Habib, itu dianggap keturunannya Rasulullah, sudah nggak berani apa-apa, bahkan berusaha mencintai. Misalnya nggak punya uang itu terus dimintai atau diutangi, ditolek-tolek, karena berusaha cinta kepada keluarga Rasul. Itu sebenarnya perilakunya sahabat Abu Bakar. Nah, ternyata belakangan ini, ya menurut salah satu kiai yang ramai di YouTube, Kiai Imad, katanya itu Habib-Habib itu belum tentu keturunan Rasulullah. Makanya jangan mau ditipu. Dan kita ini banyak tertipu ternyata memang.
dipujuk itu. Ngaku Habib, akhirnya kita khawatir wedi kualat. Enggak berani nolak. Ya itu, ya alhamdulillah perkembangan dunia kemudian semakin lama semakin terbuka orang-orang yang dimuliakan Allah. Kuncinya kan kalau saya dari dulu enggak percaya. Ya kuncinya Al-Quran saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang terhormat itu yang paling bertakwa kepada Allah. Walaupun ngaku turunannya Nabi, tapi ya perilakunya enggak baik, kadang-kadang enggak pernah sholat, suka menipu. Ya, enggak mungkin itu keturunan Rasul. Rasulullah itu karakter. Justru kata Rasulullah ya, yang menjadi nasab saya itu ada dua. Nasab secara gen karena punya garis darah, ada nasab secara ilmu. Ulama itu artinya orang punya ilmu diamalkan, itu nasabnya Rasulullah. Makanya dapat warisan. Bukan warisan harta, Nabi nggak meninggalkan harta. Kata Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Yang dapat warisan saya itu termasuk orang-orang yang mau belajar. Ulama itu bukan harus kiai besar, pokoknya mau belajar tentang agama itu namanya alim. Jamaknya ulama. Bisa saja termasuk kita-kita ini menjadi pewarisnya Rasul karena mau mengambil ilmunya. Tidak usah berkecil hati. Kita itu walaupun punya ilmu sedikit ya bisa disebut ulama. Jangankan tahu tentang hukum-hukum tertentu. Kata Rasulullah itu, siapapun di antara kalian yang pernah mendengar omongan saya, kemudian dihafal, disampaikan kepada orang, maka saya doakan nanti wajahnya berseri-seri di hadapan Allah. Nah, insya Allah kita ini niatnya mencari informasi dari Rasul, masuk hadis itu. Dan kita menjadi pewarisnya Rasulullah. Itu kata Abu Bakar. Jadi saya ini justru bukan karena sholat ya Rasulullah. Yang saya suka itu pokoknya melihat wajah jenengan. Walaupun tidak bisa niru secara maksimal. Yang kedua, saya berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya untuk saya berikan, saya infakkan kepada jenengan untuk berjuang. Dan yang ketiga, saya berusaha supaya dekat, maka saya selalu membangun hubungan baik dengan kerabat jenengan. Makanya Abu Bakar itu rela anaknya masih kecil dinikahkan dengan Rasulullah itu untuk supaya membangun kedekatan dengan Rasul. Jadi beda-beda orang itu dalam mengamalkan agama menggunakan sarana dunia ini beda-beda. Abu Bakar modelnya begitu. Umar beda lagi. Wa qala Umar wa ana ya Rasulullah hubbiba ilayya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wal qiyamu bil amri. Kata Umar, kalau saya tidak bisa seperti Abu Bakar ya Rasulullah. Ya saya ini sukanya hanya amar ma'ruf nahi munkar. Pokoknya kalau urusan-urusan yang baik apapun saya hadapi. Termasuk memberantas kemungkaran. Maka yang Umar itu terkenal bodyguard-nya Rasulullah. Jadi terkadang orang itu ya milih amal itu beda-beda. Kata saya tidak Umar, saya tidak bisa, saya ini tidak kaya seperti Abu Bakar. Saya juga dulu pernah musuhi jenengan dan kerabat jenengan. Ya. Kalau Abu Bakar kan memang dari awal sudah beriman. Jadi saya bisanya hanya amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah jenengan. Jadi sahabat-sahabat itu beda-beda. Utsman juga begitu. Kata Utsman, saya beda lagi ya Rasulullah. Saya ini selalu berusaha untuk memberikan makan orang-orang yang kelaparan. Memberikan minum orang-orang yang haus, dan saya akan berusaha memberikan pakaian orang-orang yang tidak punya pakaian.
Jadi sahabat itu walaupun terkenal ya, dekat dengan Rasul, mendapat ilmu sama-sama dari Rasul, tapi dalam menyikapi itu beda-beda. Nah kita juga begitu, di antara kita kadang-kadang senengannya beda-beda. Ada yang senang ibadah itu urusan sholat. Kalau sudah sholat itu istiqomah, jamaah, sholat sunnah dilaksanakan. Ada yang tidak begitu. Aku sholat rasa-rasan tapi nek silaturahim senang. Nah itu beda-beda. Silaturahim juga bagian dari. Saya ada orang begitu tanya, sampean kok senengane silaturahim? Iya, enak Ustaz. Ketemu kanca minimal no, kono disuguhi. Nanti barokah. Makanya kata Nabi itu orang ahli silaturahim itu dimudahkan rezekinya. Termasuk itu tadi, isu-isu ketemu kanca, mampir ngopi. Nah itu bisa kita pilih. Jadi jangan fokus, karena orang itu punya kecenderungan yang beda-beda. Termasuk Sayyidina Ali. Itu kata Sayyidina Ali, Ali itu kan hidupnya sederhana, tidak punya apa-apa. Itu kata Sayyidina Ali, saya ini berusaha paling senang itu puasa. Termasuk Yaumas Syaif. Apalagi kalau sedang musim kemarau, musim panas. Saya ini suka ya Rasul, memanfaatkan dunia ini dengan cara berpuasa. Terutama di hari-hari panas. Kemudian saya berusaha semampunya kalau ada tamu saya suguhi. Nah, orang dulu itu tamu. Kadang yang dipikir itu suguhannya. Saya ingat dulu, bapak saya itu gitu. Kalau ada tamu, tamu siapa saja. Kadang-kadang ya sekedar ngobrol dari masjid mampir. Itu segopo. Bilang sama ibu, gawekno kopi. Golekno apa kono. Orang dulu gitu. Saya tidak bisa niru. Sekarang kadang-kadang ya nek gelem ya aku wae kumbin. Kadang-kadang ngobrol wis gak disuguhi apa-apa. Orang dulu itu selalu ya karena niru sahabat-sahabat. Dalam memanfaatkan ibadah itu punya kecenderungan sendiri-sendiri dan itu bagian dari cara kita niru Rasulullah. Ya, banyak hal insya Allah kalau kita mau mencari sarana untuk meningkatkan kekosongan untuk diisi ibadah, ya insya Allah masih banyak. Oleh karena itu, jangan sampai umur kita habis, kemudian tidak ada tambahan melengkapi ibadah. Nah, itu tadi hadis itu mendorong kita bahwa peluang untuk niru Rasulullah itu walaupun tidak bisa persis yang mana yang kita mampu kita lakukan. Mungkin demikian. Cukup, barangkali ada yang tanya, monggo. Kalau cukup kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subulas salam wa jannibnal fawahisha wal fitan ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.